Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat sehat yang tidak ternilai harganya. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan menunjukkan kita agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan ceramah singkat tentang meneladani dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Para penonton yang berbahagia, Islam adalah agama dakwah, agama yang mengajak kita setiap penganutnya kepada kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Setiap orang terlahir di dunia ini adalah pendakwah, minimal dakwah bagi dirinya sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan dalam Al-Qur'an yang artinya, nasihat menasihatilah supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihatilah supaya menetapi kesabaran. Jadi kemanapun dan dimanapun kita berada, khususnya dalam kehidupan, harus menjadi pendakwah atau penasehat bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena dengan demikian, tugas kita sebagai makhluk sosial benar-benar kita pertanggungjawabkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan kondisi Mekah dan kekejaman kaum Quraisy yang semakin meningkat. Hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara sendiri-sendiri atau kelompok kecil, yang kemudian disusul oleh Rasulullah dan ditemani Abu Bakar menuju Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar. Sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran Surat An-Nahl ayat 41-42. Penonton sekalian yang berbahagia, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ditunjukkan pada orang yang sudah masuk Islam dan yang belum masuk Islam. Strategi dakwah Rasulullah periode Madinah ini adalah dakwah yang dimulai dari diri sendiri sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dakwah hukumnya wajib bagi umat Islam dengan niat ikhlas dan bertujuan membentuk masyarakat madani di Madinah. Selain itu, dakwah disampaikan dengan berkirim surat kepada para pemimpin dan kaisar sehingga Kaisar Romawi, Kaisar Persia dan lainnya masuk Islam. Kemudian, bagaimana usaha yang ditempuh untuk mewujudkannya? Usaha yang ditempuh untuk mewujudkannya adalah seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar seperti Hazah bin Muthalib dan Zaid bin Harisah, perjanjian umat Islam dan non-Islam yang dinamakan Piagam Madinah, menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama seperti melalui perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Para penonton yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi modal utama Rasulullah berdakwah sehingga mudah diterima, seperti meletakkan dasar keimanan yang kokoh, menciptakan keteladanan seperti yang dilukiskan dalam Al-Quran. Kemudian didukung dengan kepribadian Rasulullah sebagai pendakwah yang pemberani, tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan, fasih lidahnya, tawadu, dan lain-lain. Berbicara tentang dakwah, maka tidak bisa lepas dari pendakwah sejati, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah guru dakwah kita. Segala metode dan materi dakwahnya ada pada beliau.
kita wajib belajar dari beliau. Dan ada dua hal yang bisa kita ambil dari metode dakwah beliau. Yang pertama yaitu dakwah kepada diri sendiri dulu, baru kita bisa mendakwahi orang lain. Hal ini terlihat ketika Islam baru datang. Allah menyuruh beliau untuk menyerukan kepada Islam untuk istri beliau terlebih dahulu, kemudian kepada sahabat-sahabatnya. Hal ini membuktikan bahwa Allah tidak menyuruh Nabi untuk mendakwahi orang lain atau masyarakat sebelum beliau mendakwahi keluarganya sendiri. Dalam hal ini bisa kita petik kesimpulan bahwa sebelum menasihati orang lain, maka kita harus menasihati diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, dilakukan penuh kesabaran dan berulang. Sabar adalah kunci utama dari dalam dakwah, kunci utama dari segala kesuksesan. Tanpa kesabaran, maka semuanya akan kacau. Kita semua mengenal baginda Nabi adalah manusia paling sabar dan penyayang. Bukan hanya keluarga, sahabat, atau orang yang beliau kenal, bahkan sampai musuh beliau tetap berlaku sabar dan kasih sayang. Karena manusia tempatnya lupa, khilaf, salah, dan keliru. Jadi proses mendidiknya harus berulang-ulang. Para penonton yang berbahagia, memang tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi tidak ada salahnya kita belajar untuk menjadi sempurna, belajar untuk memperbaiki diri sendiri dan orang lain, karena tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk memakmurkan bumi ini. Bagaimana kita memakmurkan orang lain jika diri kita sendiri belum kita nasihati? Oleh sebab itu, maka marilah wahai saudaraku, kita banyak belajar dari metode dakwah Nabi Muhammad SAW agar hidup menjadi tenang dan bahagia dunia maupun akhirat. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismayani dari PBIC. Terima kasih.